Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di Pluralisme Project, dalam hal ini podcast. Dan tentunya dengan host yang berbeda dari podcast sebelumnya. Dengan saya Diki Dopelnibras, yang merupakan anggota dari Departemen Politik, Hukum, dan HAM. Saya diundang sebagai host di podcast kali ini, yang dimana pada tema kali ini atau malam hari ini kita akan membahas sesuai dengan departemen saya, yaitu post-truth atau politik pasca kebenaran dan juga ancaman demokrasi. Tentunya di podcast kali ini saya tidak sendiri. Di tengah-tengah kita sudah dihadiri oleh narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Kakak Muhajir. Oke, selamat malam Kak. Malam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Meskipun agak capek sedikit toh. Tapi untuk ada LKMB saya datang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Meskipun sibuk toh. Meskipun Jadi sibuk, tapi untuk ada LKMB ya, saya. Jadi LKMB tetap nomor 1 nih Kak. Karena kan saya mantan anggota LKMB toh. Iya Kak. Jadi perlu diketahui bahwa saya juga merupakan kader baru LKMB dan juga dari beberapa senior yang ada, saya mengetahui bahwa Kakak Muhajir ini merupakan salah satu alumni dari LKIMB. Dan saya mau bertanya dulu ini Kak, kapan terakhir kali datang ke sekret LKIMB ini Kak? Ya, kapan terakhir saya diundang bawa materi? Itu terakhir saya datang. Ya, kapan itu saya terakhir diundang bawa materi di sini? Ya. Sudah lama ya, tahun lalu ya. Tahun lalu. Dan oh iya, saya pernah pakai komputernya LKIMB untuk apa itu Zoom waktu itu ya, saya kurang tahu. Iya. Jadi banyak kenangan ya, kenangan ya Kak di sekret LKIMB ini sendiri. Banyak. Saya salah satu alumni yang gagal untuk meninggalkan LKIMB ya, karena masih sering dimanfaatkan untuk bawa materi kan. Iya, berbeda dengan alumni-alumni yang lain yang mungkin sudah jarang mengisi materi di sini, jadi mungkin kayaknya mereka sudah tidak sering lagi ke sini. Tapi kalau saya cukup sering, sepanjang sering diundang ya pasti sering juga datang. Oke, baik Kak. Jadi sangat betul yang dibilang oleh Ketua LKIMB pada podcast sebelumnya bahwa LKIMB itu melahirkan filsuf kampus atau orang-orang yang memang begitu berkualitas. Salah satu contohnya yaitu Kakak Muhajir yang memang mungkin mempunyai kesibukan di luar sana, tapi masih ada menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kita kali ini yang akan membahas tentang post-truth atau politik pasca kebenaran dan ancaman demokrasi. Nah Kak, kan Kakak ini alumni LKIMB, mungkin masih diingat moto atau slogan dari LKIMB itu Kak? Oh, sudah saya lupa. Tidak lupa. Saya lupa ya. Jadi moto LKIMB itu kalau saya bilang salam keberagaman, kita balas dengan Harmony University. Oh, itu kan slogan baru. Iya, saya dulu waktu di zaman saya dulu tidak ada slogan. Iya. Jadi mungkin bisa dicoba nih Kak. Jadi salam keberagaman, Harmony University. Begini? Iya Kak. Oke. Salam keberagaman, Harmony University. Ya. Oke, jadi Kak sudah terlalu banyak mungkin pengantar ataupun basa-basi dari saya selaku host. Jadi memang begitu ya. Untuk menjadi host itu dipaksa untuk bagaimanapun bisa mencairkan suasana dalam podcast kali ini. Jadi karena kita akan membahas tentang post-truth ataupun politik pasca kebenaran, hal mendasar yang saya ingin tanyakan kepada Kakak, apa sih sebenarnya itu politik pasca kebenaran Kak? Iya. Jadi politik post-truth ya atau politik pasca kebenaran sebenarnya adalah istilah yang baru populer belakangan ini ya. Kalau tidak salah itu baru populer di tahun 2016 ya. Meskipun gejala pasca kebenaran itu sudah ada di tahun-tahun 1980-an ya. Saat dimana diskursus tentang postmodernisme mulai bermunculan ya sebagai antitesis terhadap modernisme. Di situ sudah mulai
ada keraguan tentang narasi-narasi besar yang disebut sebagai kebenaran kan. Tapi istilah ini khususnya dalam kaitannya dengan politik ya, itu mulai muncul belakangan, itu sekitar tahun 2016 yang lalu, dalam proses pemilihan pemilu Amerika Serikat tahun 2016 ya, waktu Donald Trump terpilih waktu itu, sama ada satu gejala yang di tahun yang sama waktu itu di Inggris, namanya referendum Brexit ya, begitu. Waktu itu memang ya fenomena politik di Amerika dan di Inggris waktu itu dalam kasus pemilihan Amerika Serikat dan referendum Brexit memang begitu banyak ya, begitu banyak misinformasi, disinformasi atau hoax ya, berita palsu, kebohongan, klaim-klaim tanpa bukti gitu ya, klaim-klaim menyesatkan yang diumbar oleh para politikus begitu ya. Sehingga akhirnya mempengaruhi banyak opini publik begitu. Nah, disitulah mulai muncul istilah-istilah yang digaungkan di media massa ya oleh para intelektual, oleh para kritikus, istilah yang kita sebut sebagai post-truth ya, atau pasca kebenaran ya. Saking populernya istilah itu waktu itu, sampai-sampai Oxford ya, dictionary atau kamus Oxford waktu itu menjadikannya sebagai word of the years ya, tahun 2016, atau kata tahunan yang populer saat itu. Dan pada saat itu pula Oxford mendefinisikan post-truth atau pasca kebenaran sebagai kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dibandingkan dengan perasaan emosional dan keyakinan-keyakinan pribadi. Nah, itu ya. Jadi ada dua yang harus dicatat di sini, bahwa sesuai ya dengan definisinya Oxford Dictionary waktu itu atau kamus Oxford, bahwa post-truth menandai gejala di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik ya. Yang lebih berpengaruh adalah perasaan emosional seseorang dan keyakinan-keyakinan pribadi. Seperti apa sih maksudnya begitu ya? Jadi pasca kebenaran atau fenomena pasca kebenaran itu menandai era di mana kebenaran dan fakta semakin tidak relevan. Ya. Jadi fakta dan kebenaran semakin tidak relevan dan tidak pernah tidak lagi dijadikan acuan ya, tidak lagi dijadikan acuan dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan politik saat kita mengaitkannya dengan politik ya. Tidak pernah lagi jadi fakta objektif dan fakta-fakta ya, fakta kebenaran tidak lagi dijadikan acuan untuk membentuk opini publik. Jadi opini publik khususnya di dalam praktik-praktik politik itu lebih banyak dibentuk oleh hoax ya, kebohongan-kebohongan ya, informasi yang manipulatif, retorika-retorika tanpa bukti ya kan, klaim-klaim kebenaran para politikus yang tidak punya bukti apa-apa tapi dipercayai sebagai kebenaran. Begitu. Itulah yang dimaksud sebagai pasca kebenaran. Jadi pasca kebenaran itu bukan berarti bahwa kebenaran itu sudah tidak ada, bukan. Kebenaran ada, karena kebenarannya tidak mungkin tidak pernah ada ya. Kebenaran selalu ada, sepanjang manusia berpikir, kebenaran itu pasti ada dan bisa ditemukan, begitu ya. Tapi kebenaran itu sendiri atau fakta itu sendiri sudah dianggap tidak relevan lagi dalam membentuk opini publik, dalam dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan politik, begitu ya. Nah, kaitannya dengan politik pasca kebenaran,
kaitannya antara pasca kebenaran dan politik ya. Dalam praktik politik, jadi ada akhir-akhir ini ya, ada budaya politik yang kita sebut sebagai budaya politik pasca kebenaran ya, yang dimana masyarakat mengambil keputusan politik ya, atau para politikus mempengaruhi opini publik masyarakat itu bukan dengan berdasarkan kepada kebenaran, bukan berdasarkan kepada informasi yang kredibel, bukan berdasarkan kepada fakta yang ada, ya, tapi memanipulasi opini publik, dan publik juga merumuskan keputusan politiknya, yaitu dengan ini ya, dengan tidak menjadikan fakta dan kebenaran itu sebagai sesuatu yang utama, begitu ya. Kebenarannya ada, faktanya juga ada, tapi tidak pernah dijadikan sebagai acuan, begitu. Tidak pernah dianggap tidak relevan lagi. Nah, itu yang saya sebut sebagai apa ya? Sebagai perilaku irasional ya. Ya, irasionalitas politik ya. Saya pernah menulis ini di Tribun Timur ya. Januari yang lalu. Inilah saya sebut sebagai perilaku irasional dalam politik ya. Pada saat partisipasi politik masyarakat maupun para elit politik itu diambil tidak berdasarkan kepada fakta dan kebenaran, tapi berdasarkan kepada keyakinan pribadi, perasaan-perasaan emosional, begitu ya. Nah, kalau ini ya, jadi ada seorang filsuf dan ahli sains juga, namanya Lee McIntyre ya, Lee McIntyre ya. Pernah menulis buku berjudul Post-Truth ya. Dia mendefinisikan post-truth itu sebagai supremasi ideologis yang memaksa seseorang untuk mempercayai sesuatu terlepas dari ada bukti atau tidak. Nah, ini juga definisi ini juga mengindikasikan bahwa fakta, bukti dan kebenaran tidak pernah tidak lagi dijadikan acuan utama dan dianggap tidak relevan lagi ya dalam memperkuat keyakinan, dalam mengambil keputusan politik ya, dalam berpartisipasi dalam politik, begitu. Oh ya, mendengar dari penjelasan kakak bahwa apa sih itu politik pasca kebenaran, tadi kakak menjelaskan bahwa pasca kebenaran itu sudah tidak sesuai dengan fakta-fakta, tidak dijadikan sebagai acuan, dan namun bukan berarti kebenaran di sini itu tidak ada. Ya. Kebenaran di sini tetap ada, tetapi tidak dijadikan lagi sebagai acuan. Dan kalau kita kaitkan dengan dalam dunia politik, bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan dalam dunia politik itu mereka tidak berbicara dengan fakta lagi, tidak dijadikan sebagai acuan lagi. Mungkin garis besarnya seperti itu ya Kak. Ya, jadi meskipun informasi itu bohong, ya, kalau dia mendukung keyakinannya, ya, mendukung perasaan-perasaannya ya tentang sesuatu, ya itu akan dijadikan acuan dan dianggap lebih penting dibanding kebenaran sendiri. Ya, gitu. Makanya kan di dalam pasca kebenaran itu, orang menandai pasca kebenaran itu zaman di mana hoax lebih mudah tersebar luas kan, karena betul. Fenomena pasca kebenaran itu membuka selebar-lebarnya berita-berita palsu, berita-berita bohong untuk lebih tersebar luas begitu, karena itu tadi, kebenaran dan fakta tidak lagi relevan, tidak lagi dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan ini ya, perilaku politik orang-orang untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu. Orang-orang mending lebih akan menyukai informasi palsu dibanding kebenaran, sepanjang informasi palsu itu lebih mendukung keyakinan pribadinya. Nah, gitu. Oke, Kak. Jadi begini, kita kan sekarang juga di Indonesia itu baru-baru ini mengalami pesta-pesta politik ataupun pesta-pesta demokrasi. Ya. Dalam hal ini kita
yang lalu-lalu itu telah melaksanakan pemilu kita memilih presiden, kemudian wakil-wakil rakyat kita yang tentunya akan memimpin negara kita ini. Nah, saya mau bertanya lagi Kak, apa contoh-contoh dari politik pasca kebenaran kalau kita kaitkan dalam pemilu di Indonesia Kak? Oh iya. Oke. Apa ya? Salah satu contohnya itu adalah penolakan terhadap quick count yang terbaru yang terbaru. Hasil sirekap. Bukan hasil sirekap, quick count ya. Kalau quick count beberapa lembaga survei yang memenangkan Prabowo Gibran ya. Iya. Jadi di sini saya tidak bermaksud mendukung salah satu paslon ya. Tapi saya percaya tuh quick count ya. Dengan metodenya, dengan sejarahnya yang tidak pernah keliru dalam pemilu 2024 ya di Indonesia. Pemilu di Indonesia ya. Iya. Gitu. Karena dia adalah sebuah sains ya. Jadi quick count itu adalah sains ya, punya dasar ilmiah ya, atau fondasi ilmiah dalam mengambil kesimpulan ya, atau meramalkan masa depan ya, tentang siapa sih pemenangnya nih gitu. Jadi ada metodenya jelas, kuantitatif, dan kalian belajar pasti dalam metode ilmiah. Pengambilan mereka juga pakai metode pengambilan sampel ya, teknik sampling yang dimana di dalam dunia akademik kita pelajari itu. Tapi kan, ada pihak-pihak tertentu yang yang mencoba untuk meragukan keandalan ya, betul validitas, keandalan dari quick count itu sendiri gitu. Nah, ini salah satu contoh fenomena politik pasca kebenaran atau fenomena pasca kebenaran di dalam politik. Kenapa ya? Karena yang menolak itu kan kebanyakan orang-orang yang orang-orang yang tidak ingin menerima ya kemenangan Prabowo Gibran ya, karena keyakinannya mereka ya atau keinginannya mereka, keinginannya mereka pengennya Prabowo Gibran itu kalah ya toh. Keyakinan pribadinya mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu tidak punya suara yang sebesar itu begitu ya. Dia meyakini bahwa kandidat yang saya dukung, apakah dia Anies atau Ganjar Pranowo, itu yang menang, bukan dia begitu loh. Karena perasaannya dia mengatakan bahwa berdasarkan pada jumlah pengunjung, misalnya Anies Muhaimin di JIS waktu itu, pada saat Anies bikin atau membuat pertemuan-pertemuan ya dengan masyarakat, itu kan jumlahnya banyak, jumlahnya besar, dan kita juga di media sosial ini paling ribut begitu. Ya, jadi dia merasa bahwa perasaan saya kita pendukungnya lebih banyak deh dibanding dia. Kok dia bisa menang? Ya kan? Berdasarkan quick count, bahaya nih. Quick count ini berbohong nih, mencoba untuk memanipulasi opini publik, ya kan? Seolah-olah bahwa Prabowo Gibran yang menang. Ya, padahal sebenarnya faktanya menurut perasaan dia ya, faktanya menurut perasaan saya, Prabowo Gibran tidak mungkin suaranya bisa segede itu, sebesar itu ya, begitu. Saya yakin bahwa kandidat saya lah yang menang. Mungkin misalnya khusus untuk pendukungnya Ganjar, ya saya merasa Pak Ganjar lah yang menang ya toh. Saya merasa Pak Anies lah yang menang. Tidak mungkin Prabowo Gibran suaranya bisa segede itu. Pasti quick count ini sudah dibayar. Nah, itu. Dia coba cari alasannya. Atau kalau dalam istilah paling terkenal dalam diskursus pasca kebenaran, fakta alternatif. Jadi membuat fakta baru, ya toh, yang bisa mendukung klaimnya, yang bisa mendukung keyakinannya. Apa yang bisa mendukung keyakinannya? Yang bisa mendukung keyakinannya adalah bahwa quick count ya, itu berbohong.
ya, sudah dibayar oleh paslon tertentu, ya toh? Sudah dibayar oleh Prabowo Gibran misalnya karena dia telah memenangkan mencoba untuk membuat narasi yang memenangkan Prabowo Gibran kan, nah, pasti sudah dibayar nih. Dan mencoba untuk menciptakan kebohongan publik. Ya toh? Nah, narasi ini yang dia lebih percayai ketimbang fakta bahwa quick count telah menunjukkan secara ilmiah Prabowo Gibran lah yang menang, begitu. Jadi inilah yang disebut salah satu contoh ya. Iya. Salah satu contoh fenomena pasca kebenaran, begitu ya. Pada saat itu ya. Contoh yang lain yang paling terkenal kemarin itu misalnya ini yang sekarang Dirty Vote ya. Ya, film yang kemarin ya. Iya, film kemarin. Yang sempat viral filmnya. Iya. Fakta yang diungkapkan Dirty Vote itu kan sulit dibantah. Iya, betul. Sulit dibantah ya. Begitu. Tapi kenapa para pendukung fanatik Prabowo Gibran itu tidak percaya kepada itu? Tidak percaya kepada fakta itu. Fakta-fakta yang diungkapkan oleh film Dirty Vote itu ya, begitu. Karena tidak sesuai dengan keyakinannya, ya, tidak sesuai dengan keyakinannya mengatakan bahwa mungkin ada pendukung Prabowo Gibran yang keyakinannya, yang dia yakini bahwa Prabowo Gibran tidak mungkin securang itu, ya toh? Prabowo Gibran tidak mungkin bermain curang ya misalnya tuh, atau tidak mungkin semuanya benar tuh klaim-klaim yang Dirty Vote, sehingga dia mencoba untuk membangun fakta baru, ya kan, yang dimana fakta baru ini dipakai untuk mendukung klaim-klaimnya, mendukung keyakinannya. Begitu. Nah, itulah kenapa pasca kebenaran itu selalu dikaitkan dengan keyakinan pribadi seseorang, ya toh, perasaan-perasaan emosional seseorang, bahwa setiap keputusan politik, setiap justifikasi yang orang-orang lakukan, ya kan, partisipasi politik orang-orang ya, begitu. Itu selalu dibangun atas dasar rasa emosinya, kepercayaan pribadinya, bahwa kepercayaan pribadinya itu selalu dianggap lebih utama dibanding fakta, dibanding kebenaran. Itulah kenapa pasca kebenaran adalah fenomena di mana kebenaran dan fakta itu sudah tidak lagi relevan, ya. Karena meskipun orang-orang disajikan fakta itu dicoba untuk ditangkis, begitu. Kenapa dicoba untuk ditolak? Karena tidak sesuai dengan keyakinan pribadinya, ya. Kan? Bagaimana cara menolak fakta itu? Dengan menciptakan fakta baru atau fakta alternatif, yang dimana fakta alternatif ini yang dianggap yang dianggap bisa selaras sesuai dengan keyakinan pribadinya. Biasanya yang bekerja ini para buzzer-buzzer, ya. Pada saat Dirty Vote itu keluar, ya, di publik dan dinonton oleh jutaan orang, buzzer-buzzer kan itu akhirnya bekerja ya, menciptakan narasi tandingan, ya. Nah, para pendukung Prabowo Gibran pasti lebih percaya narasi tandingan itu dibanding fakta-fakta atau data-data yang diungkapkan di dalam film Dirty Vote itu. Kenapa? Karena narasi tandingan ini meskipun bohong, ya kan, meskipun misalnya palsu ya, lebih dipercayai. Karena kenapa? Sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan perasaan-perasaan emosinya gitu. Ya kan? Kalau kita mau ungkapkan banyak ya, sangat banyak fenomena-fenomena pasca kebenaran dalam pemilu 2024. Salah contoh-contohnya juga itu kalau misalnya klaim-klaim tanpa bukti, ya, klaim-klaim manipulatif dan menyesatkan para politikus itu juga adalah fenomena pasca kebenaran, karena mencoba untuk meniadakan fakta, meniadakan kebenaran, dan diganti dengan narasi-narasi tandingan atau fakta-fakta baru, fakta-fakta alternatif
yang bisa apa ya, yang bisa mempengaruhi opini publik rakyat, masyarakat agar menolak fakta dan kebenaran itu sendiri. Gitu. Gitu ya. Oh ya, jadi begitu ya beberapa contoh dari politik pasca kebenaran kalau kita kaitkan dengan pemilu 2024 yang lalu, bahwa salah satu contohnya yaitu adanya quick count. Ya. Jadi bahwa quick count ini adalah sains yang punya dasar ilmiah dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian juga ada Dirtivo tadi yang kakak jelaskan bahwa memang film dokumenter ini sempat sangat viral, baik itu sangat viral di kalangan masyarakat, terutama lagi kalau kita membahas tentang para pasangan calon yang memang akan bergelut di dalam pemilu yang lalunya. Nah Kak, jadi tadi kan kita bilang bahwa politik pasca kebenaran itu larinya kepada opini publik. Dalam hal ini masyarakat, rakyat, warga negara, ataupun orang yang ada di Indonesia ini. Nah Kak, pertanyaan saya ini, mengapa orang ataupun masyarakat itu gampang terpengaruh dengan retorika post-truth ataupun pasca kebenaran ini yang diumbar oleh para politisi-politisi yang ada, Kak? Oh ya. Jadi saya kalau kita mengacu kepada ini ya, pemikiran McIntyre ya dalam buku Post-Truth itu, dalam bukunya ya yang judulnya Post-Truth. Jadi McIntyre pernah mengemukakan mengenai gejala-gejala psikologis ya masyarakat yang menjadi ini ya, menjadi dasar utama munculnya pasca kebenaran atau post-truth ya. Gejala psikologis itu atau kecenderungan psikologis itu apa yang McIntyre sebut sebagai bias kognitif ya. Bias kognitif yang memang ini menjadi apa ya, menjadi diskursus psikologi ya. Ini memang ada teorinya nih, bias kognitif. Maksudnya apa bias kognitif? Jadi manusia itu dalam perspektif psikologi ya, jika mengacu kepada bias kognitif itu sendiri, manusia itu sebenarnya tidak serasional yang kita pikirkan. Gitu. Selalu ada bias kognitif dari masyarakat ya, yang membuat masyarakat itu selalu mengambil keputusan-keputusan yang irasional ya, yang tidak rasional gitu. Ya, ada banyak teori-teori psikologi yang ini ya, yang mendukung bias kognitif itu. Salah satunya adalah ada namanya dalam teori psikologi itu ada namanya disonansi kognitif ya. Nah, apa itu disonansi kognitif? Jadi disonansi kognitif itu adalah apa ya, konflik mental ya, atau konflik psikologis yang terjadi pada seseorang saat keyakinan pribadinya itu tidak selaras dengan perilakunya. Contoh, ya, saya perokok nih, ya, saya perokok ya. Seorang perokok itu tahu kalau merokok itu bisa merusak kesehatan, tapi tetap saja dia merokok. Ya, tetap saja dia merokok. Gitu. Nah, ini salah satu kecenderungan disonansi kognitif begitu. Jadi keyakinannya tidak selaras dengan perilakunya. Ya, keyakinan saya kan merokok itu merusak kesehatan. Ya, tapi perilaku saya tetap merokok, ya kan? Akhirnya tidak selaras antara perilaku saya dengan keyakinan saya kan. Nah, contoh lagi, contohnya. Apa nih contoh yang bagus ini kita berikan ya di dalam fenomena politik ya, kita kasih contoh di dalam fenomena politik. Misalnya saya seorang yang sangat idealis, misalnya ya, saya seorang yang sangat idealis dan sangat tidak menyukai kecurangan di dalam politik. Jadi saya itu tidak akan memilih, ini komitmen seumur hidup saya nih ya. Komitmen seumur hidup saya tidak akan memilih politikus ya
ketika dia nyalon ya sebagai capres misalnya, yang selalu bermain curang, ya toh? Dalam perilaku politiknya selama ini, ya toh? Nah, saya memilih kita sebutlah namanya misalnya siapa? Basri. Nah, ya kan? Kita sebut ini fiktif ya, nama fiktif ya, tapi kita sebut saja namanya ada kandidat capres namanya Basri. Begitu. Karena kalau saya sebut salah satu nanti dikira kita ini ya memihak atau gimana. Jadi kita ambil contoh salah satu ada politikus dia nyapres namanya Basri. Gitu. Saya mempelajari riwayat Basri, visi misi Basri dan perilaku politik yang selama ini dimunculkan oleh Basri. Dia ini orang jujur nih, ya kan? Dia orang jujur dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih dia karena saya menganggap Basri ini adalah yang akan membawa Indonesia menuju perubahan di masa depan, begitu ya. Begitu. Nah, suatu saat saya menemukan fakta, ya, Basri ini mencurang gitu. Basri ini main curang, ya kan? Saya menemukan fakta Basri ini main curang. Dan fakta itu sulit saya bantah ya, karena saya melihat sendiri tim sesnya bagi-bagi duit, bansos dan seterusnya, ya kan, begitu, mengerahkan ini ya aparat alat-alat negara untuk membantu dirinya naik, misalnya, ya kan, terjadilah konflik di dalam mental saya, ya toh? Konflik psikologis, gitu. Waduh, kok bisa gini nih kandidat yang saya dukung, ya toh? Tidak sesuai dengan ini ya, prinsip-prinsip politik saya gitu ya. Prinsip politik saya itu bermain politik harus jujur. Bermain politik tidak boleh curang. Kok di dalam kenyataannya politikus yang saya ya idolakan nih ya dan bisa membawa perubahan di masa depan untuk Indonesia main curang gitu. Nah, terjadi kan konflik. Nah, dalam disonansi kognitif biasanya orang-orang untuk mengurangi konflik psikologis itu, orang-orang biasanya melakukan berbagai hal ya. Salah satunya itu adalah dengan cara mencari informasi yang mendukung keyakinannya. Nah, misalnya datanglah salah satu tim sesnya, itu yang mencoba meyakinkan saya bahwa bro, tahu nggak sih ada 3 capres dan ketiga-tiganya sebenarnya main curang. Iya. Gitu ya. Ketiga-tiganya main curang. Nah, kita ikut bermain curang karena yang pertama bahwa keduanya semua capres ini main curang. Masa kita tidak main curang? Kita akan kalah kalau kita main curang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita main curang demi kebaikan. Ya, betul. Ya kan? Ya. Karena hanya dengan bermain curang ini kita bisa memenangkan Basri, yang dimana Basri ini kita harap akan menjadi presiden yang bisa memperbaiki Indonesia. Ya. Jadi demi bisa mendudukkan ya Basri sebagai presiden, kita juga harus melakukan semuanya, segala hal, segala cara, termasuk bermain curang. Ya. Begitu. Nah, masuk di kepalanya. Iya, benar juga ya. Iya. Jadi mungkin tidak apa-apa ya kita kita menerima kecurangan ini demi kebaikan. Masuk di kepalanya gitu. Nah, informasi itu, narasi itu sesuai dengan keyakinannya, ya kan? Sesuai dengan keyakinan. Akhirnya apa ya? Terjadi kenyamanan ya, kenyamanan psikologis. Yang awalnya tidak merasa nyaman secara psikologis karena keyakinan dan fakta yang dia temukan bertentangan, akhirnya mengalami kenyamanan psikologis, merasa lega karena dia mendapatkan alasan untuk tetap mendukung si Basri itu. Begitu. Fakta alternatifnya. Iya, fakta alternatif kan yang kita sebut tadi. Nah, itu kecenderungan seperti itu ada loh di dalam diri manusia. Termasuk saya kan sebagai perokok. Iya. Kan saya kan sering merokok. Saya tahu bahwa merokok itu buruk bagi kesehatan, tapi saya tetap merokok. Gitu. Nah, seperti halnya misalnya masyarakat yang dia tahu, ya, dia tahu berdasarkan kepada film Dirty Vote itu,
kandidatnya itu main curang, tapi tetap curang. dia saja tetap dia dukung gitu loh. Ya kan? Kenapa dia dukung? Karena pasti dia sudah punya atau mendapatkan alasan-alasan yang bisa merasionalisasikan keyakinannya kan. Nah, sama seperti tidak hanya di dalam Prabowo Gibran ya, di Ganjar Mahfud juga, di Anies Muhaimin juga banyak loh gejala-gejala yang seperti itu ya. Banyak gejala yang seperti itu. Misalnya ya, pasti ada pendukungnya Anies ya, yang pendukungnya Anies atau Ganjar yang tahu bahwa siapa Gibran itu tidak main curang pada debat capres itu. Ya kan ada itu isu tentang mikrofon itu ya. Betul. Begitu. Kan faktanya memang semua pakai 3 mikrofon dan saya yakin pasti ada tuh yang tahu. Itu ada yang tahu bahwa Gibran tidak main curang. Tapi kenapa dia tetap percaya ya? Tapi dia tetap menyebarluaskan kebohongan itu, menyebarluaskan informasi-informasi yang dikeluarkan ya, dinarasikan oleh Roy Suryo waktu itu kan. Tetap dia sampaikan kepada orang-orang ya kan, karena informasi itu mendukung keyakinannya, gitu ya. Mendukung keyakinannya, mendukung perasaan-perasaan ketidaksukaannya terhadap Gibran. Karena dia tidak suka dengan Gibran, makanya informasi itu dia terima dan dia sebarluaskan. Meskipun dia tahu bahwa Gibran itu tidak main curang sebenarnya. Karena para capres itu juga menggunakan mikrofon yang sama, 3 mikrofon yang sama ya, gitu. Lembaga-lembaga cek fakta juga sudah membuktikan bahwa beberapa lembaga cek fakta ya sudah membuktikan bahwa Gibran tidak menggunakan mikrofon khusus supaya dia bisa didikte dari jauh kan, gitu. Nah itu kecenderungan ini ya. Nah ini yang paling sering ada kecenderungan psikologis manusia disebut sebagai bias konfirmasi. Jadi bias konfirmasi itu apa ya? Kecenderungan orang-orang untuk menyaring, menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadinya. Itu bias konfirmasi namanya. Kita itu ada saat di mana kita berperilaku seperti itu loh, ya kan? Kita hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan kita, meskipun itu bohong, ya. Ketika fakta dan kebenaran itu tidak sesuai dengan keyakinan pribadi saya, ya, pasti kita pernah mengalami itu, dan itu memang gejala atau kecenderungan psikologis manusia pada umumnya sebenarnya. Nah itulah yang dimanfaatkan, kecenderungan psikologis, bias konfirmasi dan disonansi kognitif inilah yang dimanfaatkan oleh para politikus. Begitu, ya kan? Karena ada kelemahan psikologis manusia yang bernama bias kognitif, yaitu disonansi kognitif dan bias konfirmasi, sehingga masyarakat mudah menerima retorika-retorika pasca kebenaran tadi itu kan. Jadi ketika misalnya para politikus, para kandidat-kandidat capres ya, para caleg-caleg ini ya, mengumbar retorika-retorika tanpa bukti ya, klaim-klaim tanpa bukti, retorika yang menyesatkan, narasi-narasi yang tidak berdasar, tanpa fakta, tanpa bukti. Tapi orang-orang tetap menerima itu sebagai kebenaran. Karena ya itu tadi, ada kecenderungan manusia untuk hanya memilih, ya, dan menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Karena dia mungkin pendukung Basri misalnya ya. Karena dia pendukung Basri, jadi apapun yang dikatakan Basri dia anggap sebagai kebenaran karena sesuai dengan keyakinan pribadinya. Tapi apapun yang dikemukakan oleh lawan politiknya, pasti dia akan menganggapnya salah dan keliru karena bertentangan dengan keyakinan pribadinya. Begitu. Nah, itulah kenapa post-truth, retorika post-truth ya, yang selalu diumbar-umbar di dalam praktik politik kita, misinformasi, disinformasi, berita-berita hoax ya, gampang diterima nih ya, gampang diterima oleh para publik karena tadi ada kecenderungan bias kognitif dalam diri manusia, dan itu dimanfaatkan oleh para politikus
untuk ini mengumbar kebohongan, ya, untuk melecehkan fakta, untuk mengingkari fakta, untuk menyingkirkan kebenaran dalam siklus politik kita gitu ya. Nah, gitu. Dan terjadilah fenomena post-truth karena salah satunya kecenderungan manusia yang bias kognitif yang saya sebut tadi. Gitu. Oh iya, jadi seperti itu ya. Jadi memang orang itu terpengaruh karena tergantung juga dari kecenderungan psikologisnya. Kemudian juga saking adanya fakta-fakta alternatif yang terus dilakukan oleh para politikus untuk mendorong keyakinan seseorang agar mempercayai politikus-politikus tersebut. Ya, dan masyarakat gampang percaya Ya. loh karena kecenderungan psikologis tadi kan. Kak. Ya, betul. Jadi begini Kak, negara di Indonesia itu kan negara demokrasi. Ya, Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 bahwa demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah Kak, dengan adanya politik pasca kebenaran ini, apakah akan berdampak bagi negara demokrasi kita? Apakah ada dampak demokrasi? Oh ya, oh itu sangat besar ya. Jadi saya mau kasih kata kunci lagi satu untuk fenomena pasca kebenaran ini ya, diskursus pasca kebenaran ini. Jadi teman-teman ya, pasca kebenaran itu atau politik pasca kebenaran sebenarnya tidak hanya tentang kebohongannya, tidak hanya tentang kebohongan, tapi bagaimana sebuah informasi, bagaimana sebuah fakta, ya kan, sebuah narasi itu dipilih dan diseleksi sesuai dengan keyakinan pribadi kita, sesuai dengan kondisi emosi kita, sesuai dengan pandangan pribadi kita, seperti itu ya. Jadi tidak hanya tentang kebohongan nih, ya, karena bisa saja seseorang itu menjadikan fakta sebagai acuan dalam membenarkan keyakinannya, ya. Tapi fakta itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Fakta itu sudah dimanipulasi, fakta itu sudah ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi supaya sesuai dengan pandangan pribadinya, keyakinan pribadinya, begitu, ya kan? Jadi bukan hanya tentang kebohongan ya. Kalau kebohongan itu, politik memang penuh dengan kebohongan. Ya. Tapi apa yang membedakan politik yang biasa dengan politik pasca kebenaran? Bahwa politikus berbohong sekaligus menjadikan kebenaran dan fakta itu menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi. Kalau berbohong, seseorang itu masih mengakui adanya kebenaran, ya. Nah, sayangnya dia menyembunyikan kebenaran itu dan mengungkapkan narasi yang berbeda yang kita sebut sebagai kebohongan. Tapi kebohongan di dalam pasca kebenaran tidak hanya mengingkari fakta, ya kan? Tidak hanya menyembunyikan fakta, tidak hanya menyembunyikan kebenaran, ya, tapi membuat fakta dan kebenaran itu menjadi tidak relevan lagi, ya, menjadi tidak relevan lagi dalam pengertian gini, tidak penting sesuatu itu benar atau faktual, tidak penting sesuatu itu sudah benar atau sudah sesuai fakta. Yang penting adalah bagaimana informasi ini, bagaimana klaim ini, narasi ini bisa mendukung keyakinan pribadi saya, bisa mendukung pandangan politik saya, dan bisa mendukung ideologi saya. Tidak penting itu dia benar atau salah, gitu ya kan? Nah, itulah yang dimaksud sebagai fenomena pasca kebenaran, gitu. Jadi pasca kebenaran itu tidak menjadikan kebenaran dan fakta itu menjadi penting, tidak penting itu, ya kan? Misalnya kamu ngomong sampai berbusa-busa, saya menganggap tidak penting yang apa kamu omongkan. Selama omonganmu itu menentang keyakinan saya akan menolak omonganmu itu, ya, terlepas dia benar atau salah, ya, karena saya menganggap bahwa tidak penting itu, apakah omonganmu sesuai fakta atau benar, itu tidak penting bagi saya. Yang penting apakah omonganmu itu selaras dengan keyakinanku atau bertentangan dengan keyakinanku. Kalau bertentangan, saya akan menolaknya meskipun itu benar. Kalau sesuai, saya akan menerimanya meskipun itu kebohongan. Nah, kalau terkait dengan demokrasi tadi, ya,
Yang pertama itu akan memicu memicu polarisasi. Oh, Ya, memicu polarisasi ya. Dan polarisasi itu kan akan membuat masyarakat itu konflik ya, begitu, konflik. Karena masyarakat di dalam politik pasca kebenaran, masyarakat itu lebih banyak mengambil keputusan politik dengan berdasarkan kepada emosi pribadinya dan keyakinan pribadinya, bukan kepada logika dan rasionalitasnya, begitu ya. Nah, sehingga keputusan-keputusan politiknya itu selalu emosional gitu ya, emosional gitu. Di kemudian hari akan menciptakan atau menimbulkan sentimen pribadi terhadap kelompok tertentu yang dia tidak sukai, ya kan? Begitu. Nah, sentimen pribadi itu kan bisa memicu konflik ya, begitu, bisa memicu konflik. Apalagi kalau sudah dibumbui dengan agama, begitu ya. Misalnya, capres A atau capres B anti Islam misalnya, ya kan? Padahal tidak seperti itu juga, gitu. Tapi dibuat narasi penuh dengan kebohongan bahwa capres A atau capres B itu anti-Islam, begitu ya. Nah, sementara pendukung yang politisi yang mengungkapkan itu memang pendukungnya itu didukung oleh kekuatan-kekuatan Islam ya. Wah, itu bisa memicu konflik itu. Ya, memicu konflik dan akhirnya tercipta polarisasi yang dimana polarisasi masyarakat ini di kemudian hari rentan menciptakan konflik di masyarakat. Nah, itu kan sesuatu yang bisa merusak demokrasi ya, bisa merusak demokrasi. Karena demokrasi justru hadir untuk meminimalkan konflik antar masyarakat, antar etnis, antar suku, antar agama ya, dan demokrasi hadir untuk menjadi wadah bagi seluruh pluralitas yang ada, gitu ya. Nah, teman-teman LKMB pasti sudah hatam nih yang kajian-kajian seperti ini. Yang kedua, demokrasi, salah satu tanda demokrasi itu sehat ketika masyarakat berdemokrasi dengan mengacu kepada rasionalitas publik. Apa maksudnya rasionalitas publik? Seluruh keputusan politiknya, seluruh tindakan politiknya, seluruh tindakannya sebagai warga negara, keputusan politiknya sebagai warga negara, didasarkan kepada rasionalitas, didasarkan kepada sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang logis, begitu ya. Nah, itulah kenapa kita dituntut untuk pada saat kita memilih capres atau caleg, kita dituntut untuk melihat track recordnya, ya kan? Visi misinya, bukan pribadinya ya, bukan hanya karena kita ngefans begitu, bukan, karena melihat visi misinya, track recordnya, ya, jejak-jejaknya di masa lalu, ya, dan kecerdasannya, kapasitasnya, dan seterusnya. Itu kan pertimbangan rasional. Ya. Nah, tapi dengan politik pasca kebenaran ini ya membuat masyarakat mengambil keputusan politik dengan tidak rasional begitu. Ya kan? Hanya memilih capres tertentu karena gemoy misalnya, ya kan? Hanya memilih capres tertentu karena dia mendukung umat Islam misalnya, atau dia dianggap sebagai perwakilan umat Islam, makanya kita dukung. Ya. Bukan karena visi misinya ya, bukan karena visi misinya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena rekam jejaknya begitu, ya kan? Tapi karena alasan-alasan yang sangat personal seperti itu ya, alasan-alasan yang sangat emosional, sangat mengandung perasaan dan terkait dengan keyakinan pribadi seseorang begitu. Nah, itu kan bagi saya adalah pilihan keputusan politik yang irasional begitu. Nah, pasca kebenaran itu menumbuhkan irasionalitas masyarakat gitu ya, menghalangi keputusan-keputusan politik yang rasional begitu ya. Kalau mengambil keputusan
atau tindakan sebagai warga negara dengan landasan yang tidak rasional, ya, nah itu akan merusak dan tidak sehat bagi demokrasi kita, gitu. Karena kan demokrasi itu sendiri tanda jika demokrasi sehat itu adalah ketika ketika demokrasi kita itu mengutamakan rasionalitas publik ketimbang sentimen atau perasaan-perasaan emosional. Jadi kalau warga negara juga tidak rasional dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, tandanya demokrasi kita tidak sehat. Dan itu bisa terjadi jika politik pasca kebenaran ini dipraktekkan dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik kita. Itu bahayanya. Jadi bagi masyarakat yang masih peduli terhadap demokrasi kita, maka bagaimanapun juga keputusan politik, tindakan-tindakan kita sebagai warga negara harus didasarkan kepada rasionalitas, harus didasarkan kepada kebenaran, dan harus didasarkan kepada fakta. Apakah salah menjadikan keyakinan pribadi sebagai acuan? Tentu tidak salah, begitu ya, sepanjang diasosiasikan dengan fakta dan kebenaran, begitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran, kita harus mengalah, ya. Kita harus terima untuk membatalkan keyakinan kita dan menciptakan keyakinan yang baru. Itu baru warga negara yang sehat dalam berdemokrasi. Tapi sepanjang kita masih menjadi sepanjang kita bersikeras untuk menjadikan keyakinan pribadi, perasaan emosional sebagai acuan, ya, dalam berpartisipasi sebagai warga negara, dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan tindakan kewarganegaraan, sampai-sampai harus menerima hoax, menerima kebohongan dibanding fakta dan kebenaran, itu bagi saya adalah tindakan yang tidak sehat dalam berdemokrasi, begitu. Jadi salah satu cara untuk melawan pasca kebenaran dengan tidak menjadikan hoax, kebohongan itu sebagai acuan, gitu. Dan tetap berpedoman pada fakta dan tetap mengutamakan kebenaran sebagai panglima, gitu ya, dalam berdemokrasi dan berpolitik. Oke, itu saja. Ya, baik. Sangat-sangat luar biasa pandangan kakak terkait dengan politik pasca kebenaran, dan saya pun juga sebagai host sangat terpukau terkait dengan pandangan kakak yang membahas tentang politik pasca kebenaran dan juga ancaman demokrasi. Dan tidak dirasa kita telah memasuki di penghujung waktu, terlalu cukup banyak pelajaran yang bisa saya ambil pada podcast kali ini. Mungkin dari kakak ada sedikit closing statement, Kak, dari podcast kita kali ini. Ya, closing statement saya, negara harus meningkatkan pendidikan politik untuk masyarakat, dan partai politik juga harus lebih masif lagi mendidik masyarakat mengenai demokrasi, dan pendidikan harus hadir untuk memupuk kesetiaan masyarakat kepada fakta dan kepada kebenaran, karena itu yang hilang dalam sendi-sendi politik kita. Jadi negara, partai politik, dan dalam hal ini yang paling penting pendidikan harus berperan penting. Khususnya pendidikan nih harus menjadi wadah yang memupuk, ya, kesetiaan masyarakat kepada fakta, kesetiaan masyarakat kepada kebenaran. Supaya kita bisa meminimalkan pengaruh pasca kebenaran, politik pasca kebenaran atau politik post-truth. Karena post-truth dan pasca kebenaran tidak akan hilang. Sepanjang masyarakat, sepanjang ada politikus yang selalu mengumbar kebohongan, ya, yang selalu punya kepentingan-kepentingan tertentu dalam demokrasi kita, dia pasti akan menggunakan cara-cara buruk seperti itu dalam memenangkan kontestasi dan merealisasikan kepentingannya, ya kan? Nah, yang harus berubah itu kita sebagai warga negara, ya kan? Sekali lagi,
memupuk kesetiaan pada fakta dan kebenaran. Itu yang penting sebagai warga negara yang hidup dalam alam demokrasi. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakak Muhajir. Jadi memang dalam podcast kali ini saya tentunya sebagai host sangat banyak mendapatkan pelajaran terkait dengan politik pasca kebenaran, mulai dari apa sih itu politik pasca kebenaran, contoh-contoh dalam pemilu yang telah kita lakukan, kemudian bagaimana dampak bagi negara demokrasi kita. Dan tentunya memang kalau kita berbicara terkait dengan politik pasca kebenaran atau post-truth itu adalah suatu era kebohongan yang menyamar sebagai suatu kebenaran. Namun kebenaran di sini tidak dianggap sebagai kebenaran tidak ada. Kebenaran itu tetap ada, tetapi tidak relevan lagi dan tidak menjadi titik acuan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi untuk teman-teman, jangan mempercayai atau memfokuskan berita hoax untuk dijadikan sebagai suatu acuan kebenaran dalam mengambil sebuah keputusan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Muhajir yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan podcast kita membahas tentang politik pasca kebenaran. Ya memang politik itu adalah sebuah seni merebut, seni menguasai, dan seni mendorong kepercayaan seseorang untuk mempercayai para politikus yang ada. Sekian dari saya sebagai host dari Pluralisme Project ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim LKIMB yang telah membuat program Pluralisme Project ini. Kedepannya mungkin teman-teman LKIMB tetap semangat dalam melakukan program kerjanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.